Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Hidayani dengan NIM 2205113148. Saya dari kelas 22A Pendidikan Masyarakat. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil evaluasi saya mengenai lembaga PKBI yang telah saya observasi dan juga saya evaluasi. Sebelumnya yang saya hormati Bapak Muhammad Jais sebagai dosen pengampu pada mata kuliah kali ini. Langsung saja, sebelum itu saya akan menjelaskan secara singkat mengenai profil lembaga PKBI. PKBI merupakan kepanjangan dari Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia atau PKBI yang berada di daerah Riau. Nah, alamat kantornya berada di Jalan Adi Sucipto nomor 283, Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Marpoyan Damai, Pekanbaru, Indonesia. Nah, PKBI ini berdiri sejak 23 Desember 1957. PKBI merupakan lembaga swadaya masyarakat tertua yang memelopori gerakan keluarga berencana di Indonesia. Lahirnya PKBI dilatar belakangi oleh kepedulian para pendiri PKBI yang terdiri dari kelompok tokoh masyarakat dan ahli kesehatan terhadap berbagai permasalahan kependudukan dan tingginya angka kematian ibu di Indonesia. Nah, PKBI meyakini bahwa keluarga merupakan pilar utama dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Keluarga yang dapat menciptakan masyarakat seperti keluarga yang bertanggung jawab atas dimensi kelahiran, pendidikan, kesehatan, kesejahteraan, dan masa depan. Nah, setelah 5 dekade, PKBI kini telah tersebar di 28 provinsi termasuk 231 kabupaten atau kota di Indonesia. PKBI adalah salah satu perwakilan di antara 184 negara sebagai anggota IPPF atau International Planned and Parenthood Federation. PKBI Riau merupakan PKBI ke-25 yang telah dibentuk di Indonesia. PKBI di Riau ini dibentuk pada tanggal 1 Agustus tahun 2000. Selanjutnya ada ruang lingkup dari PKBI, yaitu PKBI adalah sebuah lembaga swadaya masyarakat yang mana program-programnya itu dikembangkan di atas pendekatan yang didasarkan pada hak-hak sensitif gender, kualitas layanan, serta keselarasan dengan kelompok miskin dan terpinggirkan melalui slogan berjuang untuk pemenuhan hak seksual dan kesehatan reproduksi. PKBI Riau ini tergerak untuk membentuk program yang bisa menjadi wadah untuk merealisasikan tuntutan tersebut sebagai kalangan seperti instansi pemerintah, perusahaan, dan lembaga lain sebagai kegiatan pelaksanaan, performer, pembicara dalam bentuk pelatihan, psikotes, konseling, dan lain-lain. Selanjutnya kita masuk ke mengenai laporan hasil evaluasi lembaga PKBI. Yang pertama yaitu latar belakang evaluasi. Latar belakang evaluasi ini sebagai sebuah lembaga swadaya masyarakat yang memperjuangkan isu-isu terkait kesehatan, reproduksi, dan juga seksual. PKBI Kota Pekanbaru menjalankan program-program utama yang mencakup berbagai segmen masyarakat. Program-program tersebut meliputi pemberdayaan anak-anak dan remaja, perluasan akses informasi dan layanan kesehatan reproduksi berkualitas bagi masyarakat, pencegahan dan penanggulangan penyakit menular seksual atau IMS, serta HIV atau AIDS, penanganan kehamilan yang tidak diinginkan, serta advokasi kebijakan terkait pemenuhan hak-hak dan kesehatan seksual reproduksi. Untuk memastikan bahwa program-program tersebut berjalan efektif dan memberikan dampak positif bagi masyarakat, perlu dilakukan evaluasi secara komprehensif. Dengan adanya evaluasi, maka PKBI Kota Pekanbaru dapat mengukur sejauh mana program-program yang dijalankan telah mencapai tujuan dan juga sasaran yang ditetapkan. Evaluasi juga dapat memungkinkan lembaga untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam penerapan strategi-strategi yang ditetapkan, seperti pengembangan model layanan pemberdayaan masyarakat, upaya pencegahan dan penanganan IMS dan HIV/AIDS, advokasi kebijakan, serta peningkatan kapasitas kelembagaan. Dengan begitu, area-area yang membutuhkan perbaikan atau penyempurnaan dapat diketahui dan ditindaklanjuti. Nah, tujuan dari evaluasi lembaga PKBI ini yang pertama yaitu menilai efektivitas program, yang mana untuk mengukur sejauh mana program-program atau proyek yang telah diimplementasikan telah berhasil mencapai tujuan dan juga sasaran yang telah ditetapkan. Yang kedua yaitu mengidentifikasi kekuatan dan juga kelemahan dari strategi yang telah ditetapkan. Apakah strategi dalam pelaksanaan program tersebut dapat berjalan dengan lancar, kemudian kekuatan dan kelemahan dari strategi
akan diidentifikasi sehingga dapat memberikan rekomendasi untuk perbaikan di masa depan. Yang ketiga yaitu menilai relevansi dan juga keberlanjutan program. Yang keempat meningkatkan akuntabilitas dan yang kelima mengidentifikasi peluang peningkatan kemandirian lembaga. Kemudian terdapat juga ruang lingkup evaluasi. Ruang lingkup evaluasi ini menentukan batas-batas dan juga cakupan dari program atau aspek-aspek yang akan dievaluasi. Program utama dari PKBII Kota Pekanbaru yang akan dievaluasi mencakup HIV-TSP atau terapi substitusi pengganti, HIV-TSL atau TG, yaitu terapi substitusi layanan atau transgender, respon, program penanggulangan HIV dan AIDS, TBC, tuberkulosis, dan remaja atau program kesehatan reproduksi remaja. Program-program ini merupakan inisiatif utama yang dijalankan oleh PKBI Kota Pekanbaru dalam meningkatkan kesehatan masyarakat dan menanggulangi masalah-masalah terkait HIV atau AIDS, TBC, dan kesehatan reproduksi remaja. Dalam mengevaluasi program-program utama dan juga strategi kebijakan lembaga, evaluasi akan menganalisis bagaimana aspek seperti desain program, implementasi, pengelolaan sumber daya, koordinasi dengan pemangku kepentingan, serta dampak dan hasil yang dicapai. Evaluasi juga dapat mencakup aspek-aspek lain yang relevan seperti konteks sosial budaya, tantangan yang dihadapi, dan juga faktor-faktor pendukung atau penghambat keberhasilan program. Kemudian, metodologi evaluasi program. Nah, dalam hal ini, saya melakukan evaluasi ini dalam jangka waktu 4 bulan. Yang pertama yaitu persiapan dan juga perencanaan dalam jangka waktu 1 bulan. Dalam tahap ini, meliputi langkah-langkah yang pertama yaitu menyusun rencana kerja dan metodologi evaluasi yang rinci. Yang kedua, mengidentifikasi dan mengumpulkan data sekunder terkait program yang akan dievaluasi. Yang ketiga, menyusun instrumen evaluasi seperti kuesioner, panduan wawancara, dan pedoman observasi. Yang keempat, yaitu membangun koordinasi dengan pihak-pihak terkait di lapangan. Yang kedua, yaitu pengumpulan data lapangan. Pertama itu wawancara mendalam dengan pemangku kepentingan utama. Yang kedua yaitu diskusi kelompok yang terfokus dengan kelompok sasaran, kemudian observasi lapangan terhadap kegiatan dan juga survei atau kuesioner kepada peserta program. Yang ketiga yaitu analisis data dan penyusunan laporan. Setelah data primer dan sekunder terkumpul, tim evaluasi akan melakukan analisis mendalam terhadap semua data yang diperoleh. Kegiatan yang dilakukan meliputi yang pertama mengolah dan menganalisis data kuantitatif dan kualitatif, yang kedua menarik kesimpulan dan merumuskan rekomendasi, dan yang ketiga menyusun laporan evaluasi yang komprehensif. Dalam hal ini terdapat respon dan juga sumber data. Responden evaluasi ini adalah pihak-pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam program PKBI di Kota Pekanbaru. Yang kedua, sumber data primer ini dapat diperoleh melalui metode pengumpulan data lapangan, yaitu terdapat sumber data sekunder dan juga sumber data primer. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam proses evaluasi ini adalah menggunakan metode kuantitatif yaitu kuesioner, wawancara mendalam, observasi lapangan, dan juga diskusi kelompok terfokus FGD. Kemudian metode analisis data yang digunakan yaitu analisis data kuantitatif, yaitu statistik deskriptif, pengujian hipotesis. Yang ketiga analisis korelasi dan regresi. Yang kedua yaitu analisis data kualitatif menggunakan analisis tematik, coding, dan juga analisis konten. Mengenai hasil dan pembahasan yaitu yang pertama HIV atau terapi substitusi pengganti. Program ini bertujuan membantu pengguna narkoba suntik dalam proses pemulihan dengan menyediakan terapi pengganti seperti metadon. Evaluasi ini menunjukkan program ini efektif dalam menurunkan resiko penularan HIV melalui jarum suntik tidak steril. Yang kedua yaitu HIV terapi substitusi layanan. Program ini menyediakan layanan kesehatan dan dukungan bagi komunitas transgender yang rentan terhadap HIV. Kemudian respon yaitu program penanggulangan HIV dan AIDS. Yang keempat program TBC, dan yang kelima yaitu program remaja. Secara keseluruhan, program-program PKBI Kota Pekanbaru telah memberikan dampak positif yang signifikan bagi masyarakat. Dampak utamanya memiliki peningkatan pengetahuan dan kesadaran terhadap penyakit penular dan kesehatan reproduksi, penurunan risiko penurunan penyakit, akses yang lebih baik ke layanan masyarakat, serta pengembangan kreativitas dan keterampilan hidup bagi remaja. Evaluasi ini memberikan bukti bahwa program-program tersebut efektif
efektif dalam mencapai tujuan dan memberikan manfaat nyata bagi kelompok sasaran dan masyarakat luas. Dalam menjalankan program-programnya, PKBI Kota Pekanbaru memiliki sejumlah kekuatan dan kelemahan dalam strategi yang diterapkan. Berdasarkan hal identifikasi kekuatan dan kelemahan strategi lembaga berdasarkan hasil evaluasi, yang pertama yaitu kekuatan strategi lembaga yang pertama dinaungi oleh pemerintah. Salah satu kekuatan utama PKBI Kota Pekanbaru adalah statusnya sebagai lembaga yang dinaungi oleh pemerintah. Hal ini memberikan legitimasi dan dukungan resmi dalam melaksanakan program-program di bidang kesehatan masyarakat. Yang kedua yaitu dukungan lembaga lain. PKBI Kota Pekanbaru menjalin kemitraan dan mendapatkan dukungan dari lembaga-lembaga lain seperti Dinas Sosial, BKKBN, dan organisasi masyarakat sipil terkait. Yang ketiga yaitu pendekatan berbasis komunitas, yaitu melibatkan pendekatan di mana kelompok sasaran program dilibatkan secara aktif dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan. Yang keempat yaitu pemanfaatan teknologi. PKBI Kota Pekanbaru memanfaatkan teknologi digital dalam menyebarkan informasi dan melakukan kampanye kesadaran masyarakat. Hal ini membantu menjangkau audiens yang lebih luas terutama di kalangan remaja. Yang kedua, kelemahan strategi lembaga. Yang pertama yaitu penolakan masyarakat pada program tertentu. Meskipun mendapat dukungan pemerintah, beberapa program PKBI Kota Pekanbaru menghadapi penolakan dari sebagian masyarakat, terutama program yang berkaitan dengan pemeriksaan TBC dan layanan untuk komunitas transgender. Stigma dan kurangnya pemahaman menjadi hambatan dalam pelaksanaan program. Yang kedua yaitu keterbatasan sumber daya. Ini keterbatasan baik sumber daya manusia maupun finansial. Yang ketiga yaitu koordinasi antar lembaga. Meskipun menjalin kemitraan dengan lembaga lain, terkadang terjadi tantangan dalam koordinasi dan juga sinkronisasi program. Yang terakhir yaitu tantangan aksesibilitas, yang mana terutama di daerah-daerah terpencil atau komunitas yang sulit dijangkau. Hal ini dapat menghambat penyebaran informasi dan penyediaan layanan. Relevansi dan keberlanjutan program menilai sejauh mana program-program PKBI masih relevan dengan kebutuhan masyarakat yang didukung oleh pemerintahan. Contohnya Posyandu. Relevansi dan juga keberlanjutan merupakan aspek penting dalam menilai keberhasilan program-program yang dijadikan oleh PKBI Kota Pekanbaru. Meskipun terdapat tantangan seperti keterbatasan sumber daya dan penolakan dari sebagian masyarakat, PKBI Kota Pekanbaru terus berupaya untuk mempertahankan relevansi dan juga keberlanjutan program-programnya melalui berbagai strategi. Sasaran program ini menjelaskan segmen masyarakat yang menjadi sasaran dari program-program PKBI. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa program-program yang dijalankan oleh PKBI Kota Pekanbaru secara umum efektif dalam mencapai tujuan dan memberikan dampak positif bagi masyarakat. Beberapa rangkuman kesimpulan. Yang pertama yaitu efektivitas program. Program-programnya terbukti efektif dalam meningkatkan pengetahuan masyarakat, mengurangi risiko penyebaran penyakit, dan juga mengembangkan kreativitas remaja. Yang kedua, strategi lembaga. PKBI Kota Pekanbaru memiliki kekuatan strategi seperti dinaungi oleh pemerintah, dukungan lembaga lain, pendekatan berbasis komunitas, dan pemanfaatan teknologi. Namun terdapat kelemahan seperti penolakan masyarakat pada program tertentu, keterbatasan sumber daya, tantangan koordinasi dan aksesibilitas. Yang ketiga yaitu relevansi dan keberlanjutan program. Program-program PKBI dinilai masih relevan dengan kebutuhan masyarakat yang didukung oleh pemerintah. Yang keempat yaitu sasaran program. PKBI Kota Pekanbaru menyasar berbagai segmen masyarakat mulai dari remaja hingga lansia sesuai dengan karakteristik masing-masing program. Kemudian terdapat rekomendasi untuk peningkatan program dan juga keberlanjutan lembaga. Yang pertama yaitu meningkatkan upaya advokasi dan juga edukasi kepada masyarakat untuk mengatasi penolakan pada program tertentu. Yang kedua, mengembangkan strategi pada penggalangan dana yang inovatif dan berkelanjutan. Yang ketiga, memperkuat koordinasi dan sinergi dengan lembaga pemerintah dan mitra lainnya. Yang keempat, mengeksplorasi peluang pemanfaatan teknologi digital yang lebih luas. Yang kelima, melakukan perencanaan suksesi dan pengembangan kepemimpinan untuk memastikan kesinambungan kepemimpinan organisasi di masa yang akan datang. Yang keenam, mengembangkan program-program baru yang responsif terhadap perubahan kebutuhan masyarakat. Yang ketujuh, memperkuat keterlibatan dan kepemilikan komunitas dalam perencanaan, pelaksanaan, dan juga evaluasi program. Yang kedelapan yaitu meningkatkan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan berkelanjutan.
Sekian presentasi dari saya, jika ada salah dan silap mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.